warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang etika dan hukum pemberantasan penyakit menular. Sebelum kita membahas tentang etika dan hukum pemberantasan penyakit menular, perkenalkan kami kelompok 8 yang beranggotakan Kristi Sopianti sebagai pemateri pertama, kemudian Prameswari Rajwa sebagai pemateri kedua, dan Nur Fitriani Aziz sebagai pemateri ketiga. Dalam etika dan hukum pemberantasan penyakit menular, kami membahas 4 topik. Yang pertama, pengertian penyakit. Yang kedua, penyakit menular. Yang ketiga, kejadian luar biasa. Dan yang keempat, wabah penyakit menular. Yang pertama, penyakit menular menurut beberapa ahli. Menurut ahli pertama, yakni Cattle Mehes Eris, adalah kesakitan yang biasanya memiliki sedikitnya 2 sisi dan kriteria, yakni agen etiologi yang telah diketahui, kelompok tanda serta gejala dapat diidentifikasi, atau perubahan anatomi yang konsisten. Kemudian pengertian penyakit yang kedua menurut Dr. Eko Dudiarto. Penyakit merupakan kejanggalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur organ atau sistem tubuh. Kemudian pengertian penyakit yang ketiga menurut George Beach dan John Hanlon. Penyakit merupakan kekuatan agen, penyebab, dan daya tahan tubuh manusia. Yang kedua, penyakit menular. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang diakibatkan oleh aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, ataupun jamur yang dapat berpindah dengan cepat ke orang lain yang kondisinya sehat. Dengan kata lain, penyakit menular didefinisikan sebagai agen infeksi yang berasal dari sumber penularan atau reservoir yang ditransmisikan kepada host yang rentan. Yang ketiga, kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa atau biasa disebut dengan KLB merupakan kejadian kesakitan atau kematian yang menarik perhatian masyarakat umum dan menimbulkan kehebohan atau ketakutan. Menurut pengamatan penyakit, dianggap adanya peninggalan yang bermakna dari kejadian kesakitan atau kematian tersebut pada penduduk dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada wabah penyakit menular. Menurut Undang-Undang tahun 1984 tentang wabah mengatakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Kemudian ada cara penanggulangan KLB. Ada 3 cara. Yang pertama, pengamatan penyakit tindak lanjut atau penyuluhan dan logistik. Yang kedua, ada pemutusan rantai penularan seperti abatisasi dan kaporisasi. Yang ketiga, ada pengobatan, posko, obat-obatan, tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana medis yang memadai. Cara penularan dan pencegahan penyakit. Penularan penyakit. Penyakit infeksi dapat menular ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung dapat dibedakan menjadi 3, yaitu dari penderita ke orang lain, dari ibu ke bayi, dan hewan ke manusia. Sedangkan secara tidak langsung dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada benda yang terkontaminasi, yang kedua yaitu makanan dan minuman yang terkontaminasi, dan yang terakhir adalah gigitan serangga. Yang selanjutnya yaitu aspek hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, di mana undang-undang ini berkaitan dengan masalah epidemiologi dan sudah ada beberapa ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Yang kedua yaitu penyakit hubungan seksual atau PHS, karena penyakit ini banyak mengandung permasalahan hukum bila kalangan dokter dan kalangan kesehatan tidak berhati-hati dalam menghadapinya. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Peraturan tersebut terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 1962 tentang wabah,
dan UU nomor 7 tahun 1968 tentang perubahan pasal 3 UU nomor 6 tahun 1962 tentang wabah. Oke, baik, selanjutnya akan kita bahas tentang epidemi, endemi, dan pandemi. Epidemi merupakan istilah untuk kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang ataupun untuk menyebut penyakit yang menyebar tersebut. Epidemi dapat didefinisikan wabah yang terjadi secara lebih cepat daripada yang diduga. Kemudian selanjutnya ada endemi. Endemi merupakan istilah untuk penyakit yang umum terjadi pada laju konstan namun cukup tinggi pada suatu populasi. Terjadi pada suatu populasi dan hanya berlangsung di dalam populasi tersebut tanpa adanya pengaruh dari luar. Kemudian ada pandemi atau epidemi. Secara global atau wabah global merupakan kondisi yang mana terjangkitnya penyakit menular pada banyak orang dalam daerah geografi yang luas. Selanjutnya ada analisis kasus yang terjadi di masyarakat. Kasus virus H10N3, flu burung langka yang tulari warga Cina. Kasus pertama penularan flu burung langka H10N3 dilaporkan oleh pemerintah Cina. Komisi Kesehatan Nasional Beijing atau NHC mengatakan kasus pertama ini ditemukan di kota Zhenjiang. Masih belum diketahui bagaimana flu burung H10N3 menginfeksi pria berusia 41 tahun asal Jiangsu tersebut. Meski begitu, dilaporkan bahwa virus strain baru ini tidak begitu mudah menular. Beberapa jenis flu burung telah ditemukan di antara hewan di Cina, tetapi wabah massal pada manusia jarang terjadi. H10N3 adalah jenis flu burung yang umum terjadi pada burung air liar di seluruh dunia dan dapat menginfeksi unggas domestik serta spesies burung dan hewan lainnya. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, mereka biasanya tidak menginfeksi manusia, tetapi CDC mengatakan infeksi silang mungkin terjadi. CDC menyebut burung yang terinfeksi mengeluarkan flu dalam bentuk air liur, lendir, dan kotoran. Mereka dan manusia dapat terinfeksi ketika cukup banyak virus banyak masuk ke mata, hidung, atau mulut atau terhirup dari droplet atau debu yang terinfeksi. Sekian, terima kasih.